Ingsun Tirta, ingsun amerta, ngamertaning Tribhuwana. Maka uriping sarwa dadi, ingsun angurip sarwa tumitah anuksma ring Andabwana. Lah mengkono tingsun agama ngaran agaman, ya tak pengawak Trimurti. Ingsun tumulaha kena brahmana, magawe raga rupa warna, rasa pati gesang. Lah mengkono ta ingsun wang agama. Tan kuasa linugataken dening Brahmana, dahya ta praketa samayan ingsun juga kuasahan apan ingsun kawasa kinawakasen densun mulaning titah. Om Swastiastu. Rahayu rahayu sakung dumadi ingkang sayekti. Salam sejahtera untuk semua sedulur, untuk semua saudara sebangsa setanah air Indonesia Nuswantara dimanapun berada. Pada episode kelima, kita memasuki rangkuman tentang Hulun dalam lontar Gama Tirta. Namun sebelum kita lanjutkan, di subscribe dulu channel Sancaya. Jangan lupa di jempol, di like videonya, dan selamat mengikuti sampai selesai. Untuk mendukung channel Sancaya ini, kami berharap komentar-komentar positif dari saudara, dari sedulur semuanya. Dan jika ada pertanyaan mengenai rangkuman, mengenai pembahasan, bisa ditulis dalam kolom komentar. Kami pasti menanggapi dengan membuat konten video khusus tanya jawab. Terima kasih. Langsung saja, terjemahan lontar yang membicarakan tentang Nguhulun pada Gama Tirta. Mami Sang Hyang Dewa, Nguhulun tanpa parupa, tanpa warna, Nguhulun tarupa sarupanta, Nguhulun mawarna sarupaning warna. Aku Sang Hyang Dewa, dewa dari dewa. Ulun tanpa rupa, tanpa warna, Nguhulun rupa itu sendiri, sarupa. Nguhulun memberi warna sehingga semua memiliki rupa penuh warna. Demikianlah Nguhulun agama. Nguhulun tiga agama. Nguhulun bernama I ngaran Siwa. I adalah Siwa, Ga adalah tubuh, Ma adalah kehidupan. I Gama. U adalah air, Ga adalah api, Ma adalah angin. U Gama. A adalah awang-awang, Ga adalah membuka meluruskan, Ma adalah terang benderang. Agama. Tidak ada sastranya, dikarenakan puja mantra di atas bagian dari tutur, dari wariga, dan dari usada, atau bagian dari nasihat, hari baik, dan pengobatan. Demikianlah Sang Hyang Triatma juga menjadi dewa dari para dewa. Nguhulun tiga manunggal menjadi satu. Nguhulun Sang Hyang tiga wisesa. Nguhulun guru dari seluruh dewa penjuru mata angin. Nguhulun juga yang mengajar manusia, mengajar binatang, ikan, burung, pikiran, tenaga, bercinta, berpikir, bertingkah laku, juga makan dan minum. Nguhulun juga mengajarkan kemampuan untuk melihat, memperhatikan langkah, berjalan, berkadang, penyebab tidur, demikian juga tingkah laku untuk anga geseng, sehingga semua sarwa dadi menjadi ada. Ya itulah tiga agama itu, mapan tunggalino kabeh, sebab semuanya tunggal. Penafsirannya, kita mulai dari awal kata yang membentuk kalimat Nguhulun, yang dimulai aksara N dan G. Dalam kepercayaan Jawa, aksara Ngo juga bisa berarti selesainya perjalanan 20 aksara atau akhir dari perjalanan kehidupan manusia. Menjadi tanda Tuhan mencabut sukma, mencabut nyawa makhluknya yang hidup di dunia ini. Juga sebagai penegasan yang membenarkan bahwa Tuhanlah pemegang kekuasaan tertinggi dari awal sampai akhir. Akhir aksara juga merupakan permulaan dari awal, sebagai tanda kehidupan baru dimulai. Sebagai tanda kelahiran baru, aksara Ngo juga ditafsirkan sebagai ngaton. Artinya yaitu wahana yang terlihat, atau ruang, waktu, bentuk, rupa, warna yang terlihat.
gemrenggeng. Ditunjukkan kalimat ulun menjadi ngulun, merupakan bentuk jagat mandala tiga buana yang berisi ingsun. Ngulun yang memulai dan luasnya meliputi ruang dan waktu dalam kehidupan. Abstrak namun terlihat rasanya, terasa warnanya, rupanya, citranya, dan batasan-batasannya. Sederhananya, jika ngulun merupakan wadah atau raganya manusia, maka ingsun sebagai isinya atau rohnya. Walau keduanya abstrak dan meliputi ruang dan waktu, persamaan lainnya. Semisal, nama atau asma merupakan wadah yang ngulun, maka ingsun sebagai urip yang menghidupkan asma atau nama yang ngulun tersebut. Seperti igama, ugama, dan agama. Selain memiliki definisi umum, juga memiliki arti khusus pada wahana ulun yang disebut ngulun sebagai dewa dari para dewa. Maksudnya itu ngulun sebagai cahaya di atas cahaya, kemudian berisi ingsun yang bernama Tirta dan Amerta. Sehingga igama, ugama, dan agama menjadi hidup meliputi kehidupan manusia di jagat mandala bernama Gama Tirta. Kemudian, apa hubungan ngulun dengan Panca Mahabuta? Dengan buto ijo? Dengan Lea? Atau dengan kuntilanak? Lanjut, kita lanjutkan dalam rangkuman terjemahan lontar berikutnya. Demikianlah hendaknya melaksanakan ajaran Dharma akan membawa kemuliaan. Begitulah ucapku, jika engkau tidak tahu bagaimana perilaku Tatwa Gama Tirta, maka kamu belum tahu yang ada di dalam ragamu. Belum berwenang mengatakan dirimu sebagai raga pawitra, karena setiap ulun yang memiliki Gama Tirta, Gama suci, Gama yang penuh keutamaan, maka dasarnya adalah Gama Trikarya Parisuddhamala. Itulah yang tahu bagaimana menjalankan ajaran Dharma, tidak akan mengalami duka dalam menjalankan Gama Tirta. Jika belum tahu tentang tatwa yang utama dalam diri, janganlah engkau mengatakan ragamu suci. Itu namanya mengaku diri menjadi pandita yang bijak, karena belum tahu benar keagungan ulun. Itulah yang namanya manusia samar, manusia yang belum jelas, belum pasti. Dengarlah, semasa diri masih penuh noda, awak atau tubuh masih penuh dengan dosa. Ngulun panca malaka, ngulun panca wisaya, ngulun uriping panca buta. Kelimanya termasuk dalam kemarahan dan kemalasan. Malah berarti mencuri, mencuri berarti yang tersamar. Yang samar atau yang tidak jelas dijadikan sebagai gama atau pedoman, karena kehilangan, karena malah. Bima ngaran, Bima disebut panca wisaya, juga merupakan panca mahabuta, meliputi gemetaran, lupa, tidak peduli, penglihatan samar, dan buta. Demikianlah tingkah laku dari 5 kekotoran yang membuat seseorang itu lupa pada dosanya, karena bisa saja lupa pada diri sendiri, tidak tahu bahwa dirinya sedang dilindungi, juga tidak tahu akan Gama 3. Itulah yang dikatakan ngulun Gama. Pesan terakhirnya, banyak ajaran yang menekankan manusia untuk mengenal diri supaya bisa mengenal Tuhan yang maha menciptakan segala kejadian di dunia ini. Begitu juga dalam Gama Tirta. Lupa pada diri sendiri bisa menjadikan hati kita, rasa kita, kesadaran kita menjadi buta dan lupa akan dosa. Lanjut, dalam Taittiriya Upanishad disebutkan, dari situlah Brahman, Tuhan yang Maha Esa, yang merupakan diri, menghasilkan akasa. Dari akasa muncul bayu, dari bayu lahirlah teja, dari teja tercipta apah, dari apah muncul pertiwi, dari pertiwi lahir tumbuhan, dari tumbuhan itu dihasilkan makanan, dari makanan lahirlah manusia. Manusia itu adalah esensi yang tumbuh dari makanan. Disinilah letak hubungan ngulun dengan panca mahabuta. Ngulun merupakan wujud, rupa, warna dari wahana 3 buana, dan panca mahabuta merupakan 5 unsur penyusun tribuana yang sangat sukma, sangat gaib dan abadi, sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa kepada makhluk yang menjalani kehidupannya di dunia. Yang pertama kita bahas dulu akasa.
Akasa paling di atas merupakan panca mahabhuta yang paling halus, berupa ruang kosong yang hampa, sunyi, tidak berwujud dan tidak nampak. Akasa sebagai anasir dasar penyusun tiga buana, berperan sebagai ruang wahana atau tempat keberadaan segala yang ada dan terjadi di tiga buana ini. Akasa merupakan ruang kosong pembentuk tribuana. Kemudian berikutnya yang kedua, bayu. Bayu tidak memiliki rupa, namun ada tanda-tanda yang dapat menerangkannya. Misalnya benda yang bergerak, maka gerakan benda itu sendiri adalah tanda adanya bayu dalam benda itu. Bayu sebagai anasir dasar penyusun tiga buana, berperan sebagai tenaga penggerak atau energi. Semua proses yang terjadi dan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, seperti benda-benda yang ada di sekitar, sampai benda planet yang ada di luar angkasa sana, semuanya bergerak, tidak ada yang diam. Semuanya bergerak dan mempunyai gaya karena pengaruh dari bayu yang memberikan gaya dan gerak ke semua benda pada makhluk hidup. Tanpa adanya bayu, makhluk hidup tidak akan bergerak. Bayu sering disamakan dengan udara yang keluar masuk dari tubuh yang berupa O2 dan CO2. Kemudian yang ketiga, teja. Teja ini berupa sinar atau cahaya yang tidak berwujud, sehingga tidak dapat disentuh. Jadi masih halus, tapi sudah tampak atau dapat dilihat. Teja sebagai anasir dasar yang membentuk tribuana, berperan sebagai pembentuk sinar yang menyinari segala benda atau isi alam materi yang ada di alam ini, dapat dilihat, tampak dengan mata. Segala sesuatu yang dapat bersinar di alam ini dominan sebagai pembentuk alam ini. Misalnya bintang yang bersinar terang merupakan benda alam semesta yang dapat mengeluarkan teja yang amat besar dari dalam dirinya. Demikian pada makhluk hidup, teja tidak dapat dilihat, tetapi dirasakan bersama bayu, memunculkan suhu panas dari tubuh. Kemudian yang keempat, apa? Apa wujudnya dapat berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Apa sebagai anasir dasar penyusun tiga buana, berperan juga sebagai pembentuk cairan yang menyusun alam semesta beserta isinya. Segala yang cair pada alam ini seperti air, minyak, alkohol, cairan pada tubuh, dan lain-lain sebagainya. Itulah apa. Kemudian yang kelima, pertiwi. Pertiwi ini wujudnya terlihat dan sudah tetap atau padat. Pertiwi sebagai anasir dasar paling kasar penyusun dari tiga buana, tribuana. Keberadaannya berperan untuk menentukan wujud dari benda-benda atau isi alam dan wujudnya padat yang tetap. Demikian rangkuman singkat mengenai Ingsun dan Ngulun pada episode keempat dan kelima. Setelah memahami Ingsun dan Ngulun dalam Gamatirta ini, di episode keenam nanti kami merangkum hubungan Dewa Yatnya dan Triwikrama pada Gamatirta. Perlu diketahui, jika kita menonton adegan Triwikrama pada film-film dari India, seringkali Triwikrama diidentikan dengan perubahan wujud atau berubahnya wujud manusia biasa menjadi sosok yang kuat dan perkasa. Mari kita bahas nanti. Dan mengenai Yatnya juga terkait dengan episode pertama dari Gamatirta. Bisa disimak videonya. Untuk mendukung channel Sancaya, saya berharap komentar-komentar positif dari saudara, dari sedulur semuanya. Jika ada pertanyaan mengenai rangkuman pembahasan, bisa ditulis dalam kolom komentar. Kami pasti menanggapi dengan membuat konten video khusus tanya jawab. Terima kasih. Om Swastiastu. Rahayu, rahayu, rahayu sakung dumadi ingkang sayekti. Salam sejahtera untuk semua saudara, semua sedulur sebangsa setanah air Indonesia, Nuswantara dimanapun berada. Tetap dalam Bhinneka Tunggal Ika Tanhono Dharma Mangsa. Rahayu, rahayu, rahayu sakung dumadi ingkang sayekti. Salam.